Putra Rahasia Tuan dan Niswara episode 1. 5 tahun kemudian, Devon membanting berkas di hadapannya. Ini sudah yang kesekian kalinya dan percobaannya gagal. Padahal batas waktu yang ditentukan sudah semakin dekat. Tapi hingga kini ia belum juga mendapati seseorang yang tepat dan mampu mengandung benihnya. Semuanya berawal ketika 3 tahun yang lalu, adik dan ayahnya meninggal dalam sebuah kecelakaan. Sialnya, sebelum meninggal, sang ayah sudah menuliskan wasiat bahwa sebelum usianya menginjak 37 tahun, ia sudah harus berkeluarga. Minimal, ia harus memiliki istri dan seorang anak untuk meneruskan nama keluarga mereka, Daniswara. Karena jika tidak, maka seluruh aset keluarga Daniswara akan disumbangkan untuk beberapa yayasan, tempat di mana ayahnya biasa menjadi donatur. Devon yang memang tidak memiliki keinginan untuk berkeluarga hanya bisa mengumpat habis-habisan. Ia menyesali kenapa adiknya harus mati, kenapa ayahnya harus meninggalkan wasiat sialan itu. Selama ini, Devon merasa senang dengan kehidupannya yang bebas, tapi tetap berada di dalam jalurnya. Ia tidak memikirkan keturunan dan lain sebagainya karena ia memiliki adik yang bisa meneruskan nama keluarga mereka. Sialnya, adiknya itu meninggal. Kini, di usianya yang sudah menginjak 35 tahun, Devon merasa bahwa waktu yang ditentukan ayahnya sudah semakin dekat. Devon sudah pernah menikah sebelumnya dengan seorang wanita yang mau menjalankan pernikahan kontrak dengannya. Tapi hasilnya nihil. Ia menceraikan perempuan itu sebulan setelahnya karena diketahui bahwa perempuan itu sudah hamil dengan kekasihnya. Lalu Devon memilih untuk menjalani bayi tabung dengan menyewa rahim perempuan bayaran. Tapi seakan kesialan enggan meninggalkannya. Proses-proses tersebut gagal dan tak membuahkan hasil apapun selain menguras dompet dan juga waktunya. Entah sudah keberapa kali Devon melakukan proses ini, tapi hasilnya tetap gagal. Negatif, dan negatif. Hingga kini Devon berada pada titik di mana dia merasa bahwa dia sedang dikutuk oleh seseorang. Bicara tentang kutukan, Arman selaku teman sekaligus tangan kanannya pernah berkata bahwa mungkin saja ini adalah kutukan yang ditinggalkan oleh perempuan itu, perempuan yang sudah ia campakan 5 tahun yang lalu. Sialan, memangnya siapa perempuan itu? Arman memang tahu tentang kejadian itu, kejadian di Bali sekitar 5,5 tahun yang lalu, karena dengan Armanlah ia mengenal sosok perempuan itu dan berakhir bermalam bersama. Malam itu, jadi kamu benar-benar mau masuk ke sana? Arman bertanya sekali lagi, bukan tanpa alasan, tapi entah kenapa malam ini Devon bersikap tak sama seperti biasanya. Bosnya ini biasanya angkuh dan sombong, selalu menunjukkan kekuasaannya dan juga kelasnya. Tapi malam ini, Devon berkata bahwa lelaki itu ingin masuk ke tempat hiburan malam tanpa ada yang tahu siapa dirinya. Jadilah mereka memilih sebuah tempat untuk kalangan menengah ke bawah. Sebuah tempat karaoke yang lengkap dengan tempat untuk minum-minum. Ya, sebelum balik ke Jakarta, aku mau senang-senang di sini dulu. Tapi sepertinya tempat ini bukan tempat yang bagus. Bagus untuk kalangan menengah ke bawah. Devon menjawab penuh keangkuhan. Kita masuk aja dulu. Lihat apa ada yang bagus di sini. Kalau tidak, kita bisa keluar. Oke. Arman akhirnya menurut saja. Setelah mereka masuk dan memilih sebuah tempat, mereka dipersilahkan untuk menuju ke arah tempat tersebut.
Devon mengernyit saat tahu bahwa itu adalah sebuah ruangan yang tak cukup lebar dari kamar mandinya. Tak ada yang spesial di sana, hanya seperti tempat karaoke pada umumnya. Jadi, apa yang kita lakukan di sini? Arman bertanya karena sejak tadi Devon hanya sibuk mengamati isi dari ruangan tersebut. Gak ada, kalau mau nyanyi, nyanyi aja, jawabnya dengan nada cuek. Arman sedikit tersenyum, tapi tak lama. Masuklah ke dalam seorang pria bersama dengan dua orang wanita yang mengenakan pakaian super mini dan ketat. Bisa dibilang, wanita itu tampak telanjang di hadapan Devon dan juga Arman. Apa memang seperti ini servis dari tempat karaoke ini? Si pria hanya menyodorkan buku menu, kemudian para wanita itu segera menghampiri Devon dan Arman. Centil dan murahan, itulah yang terlintas di kepala Devon ketika si perempuan mendekat ke arahnya. Padahal, jika melihat perempuan lain yang menempel pada Arman, perempuan itu lebih centil dan berani ketimbang perempuan yang ada di dekatnya saat ini. Devon akhirnya memesan minuman beralkohol. Entah kenapa ia ingin minum sampai puas malam ini, dan tentunya sambil bermain-main sedikit dengan perempuan-perempuan ini. Waktu berjalan dengan cepat. Arman mulai menikmati malamnya bersama dengan wanita di sebelahnya. Lelaki itu tampak asik menyanyi dengan sesekali mencumbu bahkan menyentuh tubuh wanita di sebelahnya tersebut. Sedangkan Devon, ia memilih diam, mengamati sembari minum minuman beralkohol pesanannya. Jadi, hanya seperti ini servis yang kamu berikan? Tanya Devon dengan nada angkuh pada perempuan yang duduk di sebelahnya. Maaf? Tanya perempuan itu tak mengerti. Lihat temanmu, betapa dia mampu menggoda temanku. Dan di sini, kamu hanya duduk-duduk manis tanpa melakukan apapun. Devon menyindir. Maaf tuan. Perempuan itu tampak bingung apa yang harus ia lakukan. Jadi hanya seperti ini. Kalau aku bilang sama manajer kamu atas ketidakpuasanku, mungkin kamu akan dipecat. Tolong jangan. Perempuan itu berkata cepat, bahkan dengan spontan dia merangkul lengan Devon. Mata Devon segera jatuh pada rangkulan tersebut. Dada wanita itu bahkan sudah menempel di sana, tampak tumpah dari baju mini yang dikenakan perempuan tersebut. Perempuan itu segera melepaskan rangkulannya. Dengan salah tingkah ia mencoba membenarkan letak bajunya, tapi tak berhasil. Wanita itu tampak tidak nyaman, apalagi saat Devon menatapnya dengan tatapan mata lapar. Well, kamu bisa mencoba menyenangkanku dengan menari di hadapanku, Devon berkata dengan penuh keangkuhan. Menari? Ya, jawabnya dengan tegas. Menarilah sekarang. Akhirnya, perempuan itu mulai bangkit, menari sebisanya, sedangkan yang dilakukan Devon hanya mengamatinya sesekali menenggak minuman beralkohol di hadapannya. Devon menikmati pertunjukan sederhana tersebut. Tak ada yang istimewa, tapi ia tahu bahwa perempuan itu cukup menarik hatinya. Wajahnya yang cantik, lumayan baginya jika dibandingkan perempuan-perempuan jalang kelas murahan. Tubuhnya tampak menggoda, dengan dada yang menyembul kencang seakan ingin disentuh, serta kulitnya yang tampak bersih merona. Sungguh, Devon tak pernah merasa setertarik ini dengan perempuan sekelas perempuan ini. Devon menuang segelas minuman lagi, kemudian menenggaknya hingga tandas. Lalu ia bangkit dan mendekat ke arah perempuan yang menari di hadapannya tersebut.
Devon menarik tubuh wanita itu hingga menempel sempurna pada tubuhnya. Perempuan itu menatapnya dengan tatapan bingungnya. Lalu Devon bertanya, "Siapa namamu?" Pertanyaan tersebut terlontar begitu saja dengan suara serak tertahan karena gairah yang entah sejak kapan sudah memuncak dan ingin segera dipuaskan. "Sarah," jawab wanita tersebut. Dan tanpa banyak bicara lagi, Devon segera menyambar bibir wanita yang bernama Sarah tersebut. Melumatnya dengan panas tanpa ingin ditolak. Devon merapatkan tubuh mereka, mendorong tubuh Sarah sedikit demi sedikit hingga menempel dan terpenjara pada dinding terdekat. Jemarinya bahkan sudah bergerak dengan nakal menelusup ke dalam rok mini yang dikenakan Sarah, hingga akhirnya ia menghentikan aksinya ketika merasakan Sarah meronta karena ulahnya. Devon menatap Sarah dengan marah. Tak pernah ia ditolak sebelumnya, apalagi dengan wanita murahan sekelas Sarah. Yang benar saja, ia bisa membeli 10 wanita seperti ini jika ia ingin. Tapi malam ini, Devon hanya menginginkan wanita ini. Hanya Sarah yang ia inginkan, bahkan sampai ia melupakan keberadaan Arman dan juga perempuan pendampingnya. Devon mendesak, memenjarakan Sarah dan mengintimidasi wanita tersebut. Sebelah kakinya bahkan sudah berada di tengah-tengah kedua kaki Sarah, seakan menunjukkan kekuasaan atas tubuh wanita tersebut. "Tuan, tolong!" Sarah melirih sembari menundukkan kepalanya. Dari tempatnya berdiri, ia bahkan melihat temannya dan juga teman lelaki ini sudah menghentikan nyanyian mereka. Bahkan kini keduanya sedang fokus menatap ke arah mereka berdua, menyaksikan pelecehan yang dilakukan Devon terhadapnya. "Katakan, Sarah, berapa tarifmu 1 malam?" Setelah pertanyaan tersebut, Sarah mengangkat wajahnya, menatap Devon dengan tatapan yang sulit diartikan. Apa wanita ini marah? Yang benar saja. Seharusnya Devonlah yang marah, karena wanita ini sudah berani menggodanya, sudah membangunkan sisi liar dari dirinya. Dan ketika sisi liar tersebut sudah bangun, perempuan ini bertanggung jawab untuk menjinakkannya kembali apapun caranya. Bersambung, nantikan episode 2-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.